Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hujan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangatlah penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun, ketika hujan dirasa mengganggu aktivitasnya, timbullah kata-kata celaan. Ya, hujan lagi. Aduh, hujan lagi. Hujan lagi, hujan lagi. Lantas, sudah benarkah perkataan kita dalam menyikapi hujan? Bolehkah kita mengeluh atau mencelanya? Apakah manfaat hujan? Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki masa atau waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencela hujan adalah sebuah dosa besar, karena mencela hujan mencela pencipta hujan itu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Perlu diketahui bahwa setiap yang seseorang ucapkan, baik yang bernilai dosa atau tidak bernilai dosa dan pahala, semua akan masuk dalam catatan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kamu mencaci maki angin. Hadis riwayat Tirmizi. Dari dalil tersebut terlihat bahwa mencaci maki masa atau waktu dan angin adalah sesuatu yang terlarang. Begitu pula halnya dengan mencaci maki makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa, seperti mencaci maki angin dan hujan adalah terlarang. Perlu diketahui bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Air hujan salah satu nikmat dari Allah yang memiliki banyak manfaat. Allah telah mengabarkan bahwa Dia menghidupkan bumi yang mati dan kering melalui guyuran hujan. Airnya menghidupkan bumi dan juga menghijaukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Tanpa kita sadari bahwa selama ini hujan memiliki keberkahan serta manfaat besar bagi kehidupan makhluk yang ada di bumi. Dengan turunnya hujan, Allah menumbuhkan
tanaman-tanaman, buah-buahan, dan berbagai sumber makanan lainnya. Air hujan yang turun dari langit ini adalah air yang penuh dengan berkah, yaitu banyak mengandung kebaikan. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan bahwa dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan. Yang kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Dan yang ketiga, saat hujan turun. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika saat hujan turun kita memanjatkan doa sebagai ungkapan rasa syukur dan juga nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat melihat hujan turun mengucapkan, "Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat." Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu kita harus jaga lisan baik-baik. Jangan sampai mengeluarkan kata celaan ketika hujan turun. Sebaiknya kita berdoa dan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.